Oke. Waiting list, udah banyak yang waiting list ternyata. Enggak sih, baru 14. Dulu dia ada suaranya. Ini udah recording padahal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Faisal sebagai tim pelaksana untuk kegiatan fintech pada siang hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Wisnu sebagai tim IT untuk aplikasi evaluasi IDL ini. Kemudian teman-teman semua, teman-teman admin dari BWL yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan melakukan tahapan yang berikutnya setelah sosialisasi, yaitu bimbingan teknis petugas admin untuk aplikasi evaluasi BWL tahun 2000 pada tanggal 5 Oktober 2020. Pada kesempatan ini nanti akan lebih dijelaskan lebih detail tentang aplikasi dari e-evaluasi ini oleh Bapak Wisnu. Selanjutnya nanti teman-teman semua, teman-teman admin nanti akan ada grup WA-nya dengan Pak Wisnu dan juga dari Subdit KSD. Nanti ada grupnya khusus untuk admin. Nanti dulu grup admin ini nanti tolong yang dibicarakan, yang di-share di grup adalah terkait dengan e-aplikasi ini. Kalau yang lain-lain mohon jangan di-share di grup e-aplikasi ini. Jadi ini karena ini sangat penting sekali karena untuk kepentingan dari IBWL, dari lembaga Bapak Ibu sekalian. Karena nanti kedepannya dari evaluasi IBWL ini adalah sebagai dasar untuk penetapan IBWL sebagai lembaga IBWL yang akan diasakan oleh Menteri Sosial untuk tahun 2021. Jadi mohon serius untuk pelaksanaan bimbingan teknis ini dan nanti juga di grup juga lebih serius lagi karena ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Kemudian nanti untuk chat mohon ini aja kita series aja, kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Wisnu. Nanti terkait pertanyaan-pertanyaan nanti ditulis aja, nanti ditanyakan pas di grup, jadi bisa terjawab semuanya. Kalau nanti pertanyaan-pertanyaan di chat ini mungkin tidak bisa terjawab karena terlalu banyak. Tapi nanti silakan tulis ada pertanyaan, ada keluhan, tulis aja, kemudian nanti bisa ditanyakan di grup WA. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Wisnu selaku tim IT untuk menjelaskan bagaimana penggunaan e-aplikasi ini, e-evaluasi aplikasi ini, sehingga aplikasi ini bisa digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Suara saya kedengaran? Cek. Oke ya. Sebentar kita mulai. Tolong itu screen-nya nanti jangan dicoret-coret ya. Nanti di sini kelihatan namanya siapa, nanti kita kick loh. Udah di fotonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Faisal, Bapak Kusbudi dengan rekan-rekan dari Direktorat Rehabilitasi Nabza. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan bimbingan teknis kepada para admin dari IPWL yang tergabung sebagai rekan dari Kementerian Sosial. Dalam hal ini khususnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nabza tentang aplikasi e-evaluasi IPWL yang sebelumnya sudah saya sosialisasikan beberapa hari yang lalu. Pada kesempatan kali ini akan dilakukan bimbingan teknis untuk pengisian aplikasinya seperti apa. Dan di sini saya mulai dari login page-nya. Untuk pendaftaran akun IPWL-nya, nanti mungkin bisa menunggu, bisa saya announce nanti di WA group-nya untuk pendaftarannya. Untuk saat ini, sudah didata, di dalam aplikasi ini ada 10 IPWL yang sudah didaftarkan, yang ditunjuk sebagai IPWL untuk uji coba dari aplikasi ini. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh dengan menggunakan salah satu akun dari IPWL tersebut. Di sini saya coba ambil dari IPWL Lik Sadulur Bandung. Nah, di sini nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu admin bisa memasukkan email yang didaftarkan di aplikasi ini nanti di sini, di kolom atas, dan passwordnya di bawah. Nanti passwordnya bisa Ibu dan Bapak pilih sendiri, nanti biar saya inputkan sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu yang mudah dihafal. Oke, kita masuk ke menu utamanya dengan mengklik tombol sign in-nya. Nah, ini adalah dashboard utama dari aplikasi ini. Ini adalah dashboard utama dari aplikasi ini, di mana di sini ada profile, data sumber daya manusia, kegiatan resos, laporan keuangan, dan data PPKS KPM. Ini adalah tampilan dashboard-nya, dan ini data-data IPWL yang sudah terdaftar, SDM yang sudah terdaftar, dan PPK yang sudah terdaftar. Setiap masing-masing IPWL melakukan update ke aplikasi ini, maka angka-angka yang ada di sini juga akan terus berubah, sehingga memudahkan untuk monitoring, jadi langsung terlihat pada saat membuka aplikasi. Di sini kita langsung masuk ke menu yang paling pertama yang harus di-input oleh IPWL, yaitu menu profile. Kita klik. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian diminta untuk melengkapi form yang ada di dalam modul profile ini. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan, yang harus diisi adalah yang pertama itu jelas nama ya, nama dari IPWL-nya. Nama dari IPWL-nya di sini, alamat lengkapnya di mana, nomor telepon. Nah, untuk nomor telepon, jika tidak ada nomor telepon lembaganya, bisa mencantumkan nomor kontaknya, tapi selain dari nomor kontak dari ketua dan program manajernya. Karena untuk ketua dan program manajer sudah disiapkan kolom tersendiri. Jadi kalau misalnya tidak ada telepon dari lembaganya, maka bisa dimasukkan di sini kontak person dari
orang yang di lembaganya. Tapi selain ketua dan program manager mungkin bisa peksosnya atau staff yang lainnya atau adminnya mungkin di sini. Di sini kita random dulu aja. Nama ketuanya. Di sini nama program manajernya. Nah, ketika upload logo, di sini Bapak Ibu bisa pilih logonya sesuai dengan logo masing-masing IPWL ya. Nah, lalu untuk program pelayanan, di sini ada pilihan pelayanan sesuai Permensos dan pelayanan mandiri. Di mana pelayanan sesuai Permensos berarti IPWL Bapak atau Ibu itu melakukan pelayanan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Permensos. Jikalau pelayanan yang ada di tempat Bapak atau Ibu itu tidak sesuai dengan Permensos, maka silakan pilih pelayanan mandiri. Nah, lalu di sini ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini harus diupload untuk mengetahui seperti apa bagian organisasi yang ada di IPWL tempat Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita upload struktur organisasinya. Dan untuk akta notaris ini, karena ini kan wajib, akta notaris ini wajib. Akta notaris dan rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi ini wajib. Sehingga ketika IPWL Bapak dan Ibu belum memiliki akta notaris atau rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi, untuk segera dilengkapi, karena di 2021 nanti, pada saat ingin input untuk ke aplikasi ini, Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan input jika akta notaris dan rekomendasi Dinsosnya tidak ada. Begitu. Karena ini masih saya buka trialnya, jadi di sini masih bisa saya random. Di sini diisi tanggal dikeluarkannya kapan, ya kan? Untuk akta notarisnya di sini. Dan untuk rekomendasi Dinsos, ini surat rekomendasinya. Dengan nomor 062 5948 ini dikeluarkannya 10 Januari 2019. Nah, berarti di sini Ibu tinggal pilih. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih tanggalnya, sudah disiapkan di situ. Nah, rekening bank ini adalah upload dari buku tabungannya, nomor rekeningnya. Nah, di sini ada. Untuk banknya disesuaikan dengan bank dari masing-masing. Di sini saya baru input 2, tapi nanti pada saat di deploy sudah ada semuanya. CIMB Niaga dan lain-lain ada. Nah, nomor akta legalitas di sini adalah nomor akta legalitas yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Nomor akta legalitas yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Nah, di sini akta legalitas, NPWP, NPWP, dan nomornya di input nanti di sini. Nah, di sini nanti KTP ketuanya, silakan di-upload. Nah, nomor KTP ini adalah nomor NIK-nya ya. Nomor NIK dari ketuanya.
Di sini saya randomin dulu aja, karena belum saya kunci, jadi masih bisa di-random. Tapi nanti pada saat sudah selesai BIMTEK ini, aplikasinya akan saya kunci kembali, sehingga data-data yang dimasukkan harus data-data yang real. Untuk BNBA klien, silakan di-upload BNBA yang ada. Misalnya ini di-upload di 2021 nanti, berarti BNBA klien di 2020-nya harus dilampirkan. Begitu juga dengan BNBA SDM-nya. Di sini ada keberhasilan layanannya, dan di-upload bukti keberhasilan layanannya seperti apa. Nah, keterangan domisili ini fungsi untuk keterangan domisili ini nanti akan dikeluarkan dari kelurahan yang menyatakan bahwa domisili dari IPWL-nya benar ada di wilayah kelurahan tersebut. Juga di sini ada izin dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Nah, di sini juga di-upload nanti atau dari dinas sosial di kabupaten kotanya. Nanti nomornya di sini. Nah, yang paling terakhir adalah hasil akreditasi yang dikeluarkan oleh BALK. Nah, di sini nanti ada 3 pilihan, akreditasinya A, B, atau C, atau belum ada sertifikat. Nah, belum ada sertifikat ini adalah pilihan untuk yang IPWL-nya sudah dilakukan sertifikasi, tetapi sertifikatnya belum keluar, sehingga bisa memilih pilihan belum ada sertifikat. Kita lanjut ke bawah. Untuk sarana dan prasarana, di sini sesuai dengan ketersediaan yang ada di IPWL masing-masing, silakan dilakukan pengisian sesuai dengan ketersediaan yang ada di IPWL masing-masing. Dan semua ini sudah sesuai dengan form Sarpras yang ada di Direktorat untuk pengajuan IPWL, sehingga setiap pengisian dari poin-poin ini akan mendapat nilai yang nantinya akan dirankingkan untuk akreditasi internal dari Direktorat, sehingga nanti ada ranking dari masing-masing IPWL, siapa yang rankingnya paling bagus, dan siapa yang rankingnya paling bawah. Nah, di sini peralatan penunjang, yang banyak pertanyaan itu adalah peralatan bantu PPKS dan peralatan penunjang. Apa sih peralatan bantu PPKS itu, dan apa itu peralatan penunjang? Peralatan bantu PPKS ini adalah contohnya dengan ketersediaan kursi roda, tabung oksigen, dan lain-lain yang kegunaannya untuk membantu PPKS jikalau ada keadaan emergensi. Dan peralatan penunjang ini bisa berupa ruangan musik atau alat-alat musik, alat-alat olahraga. Nah, ini masuknya nanti ke peralatan penunjang, disertai dengan fotonya masing-masing ya. Di sini kan sudah disediakan untuk uploadnya, nanti bisa dipilih filenya oleh Bapak dan Ibu. Nah, untuk alat transportasi, di sini ada mobil operasional, sepeda motor, dan ambulan. Khusus untuk ambulan, jika IPWL tersebut memiliki ambulan pribadi milik IPWL, maka IPWL tersebut akan mendapatkan poin 3. Poin yang paling besar dari ketiga ini adalah di sini, yang nanti akan berpengaruh pada perankingan masing-masing IPWL. Dan yang paling bawah ini ada pakaian seragam dan ketersediaan pangannya. Nah, nanti ini bisa di-upload-nya. Kalau untuk pakaian seragam mungkin bisa bentuk pakaian seragamnya. Tapi kalau untuk ketersediaan pangan mungkin nanti bentuknya mungkin lebih ke menu makanan, daftar menu makanannya. Daftar menu makanan yang disiapkan oleh IPWL-nya. Jika sudah diisi semua dari atas ke bawah, sudah lengkap, nantinya Ibu dan Bapak silakan melakukan klik di simpan perubahan. Nah, ketika sudah di-upload, nah maka di sini akan langsung masuk semua. Nah, ketika Bapak dan Ibu membutuhkan lagi suatu waktu, misalnya laptopnya hilang atau data-data di laptopnya hilang, tapi butuh struktur organisasi, Bapak dan Ibu bisa langsung download di sini, Bu. Pak, bisa langsung download di download dokumen. Bisa di-download nanti di sini. Langsung akan masuk filenya ke
komputernya. Ini juga akan memudahkan dari pihak direktorat untuk melakukan supervisi dan monitoring kepada IPWL-IPWL, sehingga tidak lagi meminta secara manual untuk dikirimkan data-data tersebut. Jadi nanti dari pihak direktorat bisa langsung melakukan download dari masing-masing data IPWL. Ketika belum ada file di-upload, maka dia tidak bisa di-download. Jadi yang bisa di-download adalah file-file yang sudah dilengkapi oleh IPWL-IPWL-nya. Jika belum ada, maka tidak bisa di-download. Logo juga akan otomatis terupdate jika sudah di-upload. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita masuk ke menu dashboard. Menu sumber daya manusia. Di mana di sini ada 3 pilihan menu, yaitu input SDM pekerja sosial, input SDM counselor, dan input SDM lainnya. Untuk pekerja sosial dan counselor, mungkin kita semua sudah tahu ya, apa itu pekerja sosial dan apa itu counselor. Nah, untuk SDM lainnya ini adalah SDM yang ada di dalam IPWL tersebut, tetapi di luar dari profesi pekerja sosial dan counselor. Di sini bisa diinput ketua, program manajernya, dan juga sampai mungkin ada security-nya atau dokternya, nanti bisa di-input di SDM lainnya. Sehingga nanti akan mudah untuk mengkalkulasikan berapa jumlah SDM yang ada di setiap IPWL. Kita masuk ke sini, input sumber daya manusia untuk pekerja sosial. Nah, di sini nanti bisa diisikan nama lengkapnya. Sebentar, saya lihat dulu namanya. Saya pinjam datanya Tante Lin. Jadi di sini saya masukin namanya dengan NIK-nya. Saya samarkan ya NIK-nya karena kredensial. Nah, untuk KTP-nya nanti dipilih, upload KTP, dan untuk fotonya nanti bisa dipilih fotonya. Untuk tempat lahir nanti bisa mengikuti, disesuaikan. Di sini saya isi random dulu ya, hanya untuk pengujiannya aja. Nah, alamat lengkap, di sini perempuan. Email, lalu di sini jabatannya, misalnya konselor adiksi, statusnya, apakah sudah memiliki SK dari Kemensos atau belum memiliki. Jikalau sudah memiliki SK dari Kemensos, silakan pilih yang SK Kemensos. Jikalau belum memiliki SK dari Kemensos, belum di-SK-kan oleh Kemensos, silakan pilih yang non-SK Kemensos. Nah, di sini silakan pilih pendidikan terakhirnya. Pilih pendidikan terakhirnya dan bisa upload ijazahnya. Untuk sertifikat pelatihan, ini bisa diisikan. Jikalau sudah mengisi kolom sertifikat pelatihan, maka wajib untuk melakukan upload dari sertifikat tersebut sebagai bukti bahwa memang sudah mengikuti pelatihan. Jikalau semua sudah diisi, maka bisa silakan lakukan simpan data. Nah, nanti di sini akan langsung muncul di sini SDM yang sudah di-input barusan. Baik. Nah, fotonya juga sudah muncul. Kalau mau di-download KTP-nya bisa di sini. Nah, nanti ijazahnya juga bisa di-download di sini. Sehingga profiling dari setiap SDM-nya akan lebih mudah. Begitu pula dengan input SDM counselor, hampir sama dengan yang tadi, sama saja.
Hanya bedanya nanti pilihan di sininya, jabatannya. Begitu juga dengan statusnya, apakah sudah SK Kemensos atau belum SK Kemensos. Hanya itu saja. Sisanya sama dengan input yang harus dilakukan oleh pekerja sosial. Nah, ketika kita masuk ke menu input sumber daya manusia lainnya, SDM lainnya, di sini yang berbeda. Karena di sini itu yang diminta adalah nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, di sini ya tempat lahir dan tanggalnya, alamat lengkapnya, jenis kelamin, telepon dan email, jabatan dan status. Status di sini apakah dia karyawan tetap atau pekerja tetap di IPWL tersebut atau pekerja honorer di IPWL tersebut. Nah, di sini akan kita input. Saya minjem datanya Mas Nikmal, admin dari Liksadulur. Tempat tanggal lahirnya. Di sini setelah diisi alamat lengkapnya, jenis kelamin, nomor telepon. Nah, begitu email. Jabatannya. Dan pendidikan terakhirnya. Nah, nanti di sini diupload KTP-nya. Diupload KTP-nya, diupload fotonya. Duh, untuk Nikmal belum ada fotonya ya. Saya pinjam fotonya Pak Yatno aja lah, kalau begitu. Dan di sini ijazahnya. Setelah selesai semua diinput, silakan klik simpan data. Dan datanya sudah tersimpan. Ketika diedit, nah di sini muncul semuanya. Oke. Setelah dari modul sumber daya manusia, kita lanjut ke modul kegiatan resos. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Untuk modul kegiatan resos ini, yang harus dilakukan oleh setiap IPWL adalah mengupdate kegiatannya dalam setiap hari. Mengupdate kegiatannya dalam satu hari, apa saja yang dilakukan di IPWL tersebut. Di sini kita mulai dari input rehabilitasi inap. Untuk menjadi catatan, ini input kegiatan lembaga, bukan kegiatan dari SDM. Tolong digarisbawahi dan diingat-ingat, ini input kegiatan lembaga. Jadi, kegiatan di lembaga tersebut dari pagi sampai sore, misalnya pagi ada di sini ada penerimaan klien baru, kan? Tanggal kegiatannya tanggal berapa? Tanggal 5 bulan 10 2020. Kegiatannya apa? Masuknya adalah ke penerimaan awal. Berapa durasinya? 60 menit misal. Siapa yang melakukan? Staf penerimaan. Nama lengkap staf penerimaannya misalnya Udin Takudin misalnya. Di sini uraian kegiatannya kan penerima manfaat di IPWL bla 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 bla, ya kan? Atas nama, sebutkan nama dari di sininya nanti nama
PM-nya siapa, uraian kegiatannya. Hasil kegiatannya, PM di atas nama bla bla bla, ya kan, diterima di IPWL apa di sininya nanti, ya kan, dan diputuskan untuk intervensi berupa misalnya rehabilitasi inap. Nah, di sini nanti bisa dilampirkan foto kegiatannya sebagai bukti bahwa memang kegiatan tersebut berlangsung. Sehingga ketika ada pertanyaan dari direktorat nanti, apa kegiatannya? Jadi nggak usah pusing lagi, nggak usah capek lagi harus nyari-nyari data atau buat-buat data, nanti bisa langsung ngambil dari aplikasi ini. Nah, di sini langsung masuk. Nanti bisa diekspor ke bentuk PDF ketika Bapak atau Ibu butuh soft copy atau butuh hard copy-nya. Ketika butuh soft copy hanya tinggal diekspor lalu di-save. Tapi ketika butuh hard copy-nya bisa diekspor ke PDF lalu di-print dari PDF tersebut. Nah, begitu juga setelah kita misalnya input rehabilitasi jalan di sini, kita masukkan kunjungan klien, misalnya di tanggal 5, ya kan, di sininya masuknya ke family support atau parenting skill. Durasinya misalnya 60 menit. Siapa yang melakukan? Misalnya dari pekerja sosial. Siapa namanya? Misalnya namanya ini. Nah, apa uraian kegiatannya? Nanti diuraikan di sini. Kunjungan ke rumah PM misalnya atas nama siapa di sininya untuk melakukan apa di sini? Misalnya melakukan family support. Misalnya melakukan family support. Nggak usah panjang-panjang uraiannya, yang penting diuraikan kegiatannya itu ngapain. Nah, di sini hasil kegiatannya, misalnya di sini keluarga dari nama PM-nya siapa nanti di sini, ya kan? Makin paham akan pentingnya misalnya dukungan keluarga di dalam pemulihan dari nama PM-nya siapa. Nanti di sini diupload juga bukti dari kegiatannya. Setelah itu disimpan. Nah, di sini nanti akan terlihat dalam satu hari ini di PWL tersebut kegiatannya apa aja. Jenis rawatan misalnya di rehabilitasi jalannya dia melakukan kunjungan klien, ya kan? Jenis kegiatannya, siapa yang laksanainnya, dan tanggal kegiatannya. Ada juga kegiatan rehabilitasi inapnya, ya kan? Ada penerimaan klien baru, atau nanti di sini ada kegiatannya itu adalah grup-grup terapi atau apa, nanti bisa dimasukkan di sini. Sehingga ketika ibu-ibu dan bapak-bapak ditanya atau dibutuhkan data-data ini, itu nanti bisa mudah, nggak perlu bikin-bikin data lagi, tinggal ekspor PDF dari aplikasi ini. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi, aduh harus bikin dulu data, aduh harus nyari dulu data, nggak usah, nanti bisa langsung dari aplikasi ini. Kalau Bapak dan Ibu sudah mengaplikasikan aplikasi ini dengan benar. Jadi saya harap seluruh admin dari IPWL yang hadir di sini nantinya bisa untuk melakukan pengisian dengan benar untuk aplikasi evaluasi IPWL ini, sehingga memudahkan juga nantinya Bapak dan Ibu untuk kerja Bapak dan Ibu dalam hal pemberkasan. Nah, setelah dari modul kegiatan Rehabsos ini, kita masuk ke modul yang paling penting sekaligus paling sulit di sini, yaitu modul laporan keuangan. Nah, kita mulai dari penggunaan rawat inap. Di sini setiap IPWL kan pasti sudah diberikan plafon bantuan dari Kementerian Sosial, ya kan? Di sini akan muncul nanti laporan keuangannya untuk setiap tahapnya. Nanti bisa dipilih di sini untuk tahap 1 atau tahap 2, dan nanti bisa di-download juga
dalam bentuk PDF, bisa diekspor ke PDF. Jadi ketika Bapak dan Ibu membutuhkan data bentuknya soft copy atau hard copy, nanti bisa dilakukan langsung dari aplikasi ini. Nah, kita coba input di sini. Kita coba input. Nah, di form input ini kita ada 3 jenis form sesuai dengan form yang biasa diminta oleh direktorat. Yang pertama adalah input rincian penarikan. Mungkin Bapak dan Ibu admin sekalian sudah familiar ya dengan ini, form ini. Nah, sini tahunnya 2020, misalnya tahap 1. Berapa jumlah bantuan yang diterima, misalnya 58 juta misalnya. Diterima di tanggal 1 Oktober, ya kan? Nah, untuk bulan untuk bulan keberapa nih? Kita pilih untuk bulan pertama. Di bulan pertama kita menarik di tanggal 5 Oktober. Berapa jumlah penarikan yang akan dilakukan? Misalnya 28 juta. Nah, silakan diuraikan alokasi dananya. 28 juta ini untuk apa? Misalnya untuk permakanan. Di sini misalnya misalnya 14 juta untuk permakanan. Lalu misalnya untuk snack dialokasikan misalnya 1.500.000. Lalu seterusnya ada misalnya untuk pakaian pemeliharaan kesehatan dan kebersihan. Ini misalnya 500.000. Dan seterusnya sampai ke bawah. Sehingga jumlahnya mencukupi di angka 28 juta. Ya. Setelah semua diisi, silakan input keterangannya. Dan misalnya input keterangannya penarikan dan alokasi bulan pertama. Setelah selesai rincian penarikan di bulan pertama ini, kita klik simpan data. Ups, bentar. Kita klik simpan data, yang nantinya dia akan muncul di sini. Nah, jumlah bantuan yang diterima 58 juta. Tanggal masuk bantuannya 1 Oktober 2020. Untuk bulan pertama, penarikannya 28 juta. Nah, nanti ada uraian dan alokasinya. Itu untuk bulan pertamanya. Untuk bulan dan keduanya dan bulan ketiganya, nanti bisa dilakukan di sini. Sampai bulan keempat. 120 hari. Nah, nanti di sini sampai bulan keempat, bulan keduanya. Nah, untuk jumlah, ini masih tahap 1, untuk jumlah bantuannya jangan dirubah, tetap dengan plafon awal jumlah bantuannya. Misalnya, bantuannya 58 juta ya, terus aja dimasukin 58 juta. Nanti biar sistemnya sendiri yang mengurangi. Oke. Lalu kita masuk ke input rekapitulasi pemanfaatan. Di sini kita pilih pertama tahunnya berapa. Lalu ini tahap pertama. Komponen bantuannya apa nih? Sesuaikan dengan yang tadi kita alokasikan untuk di rincian penarikan sini. Sesuaikan dengan alokasi yang ada. Nah, di sini nanti silakan isi jumlah KPN-nya, jumlah PM-nya, jumlah penerima manfaatnya. Karena nanti akan menyesuaikan dengan indeks yang sudah disesuaikan dari Kementerian Sosial. Misalnya jumlah KPN-nya ada 15 orang. Ya, untuk permakanan, nominal pemanfaatan di bulan pertamanya berapa? Misalnya bulan kedua berapa, dan bulan ketiga berapa. Nanti silakan di sini adalah upload. Yang di sini adalah upload bukti dari pembayarannya, baik itu berbentuk kwitansi, nota, atau lain-lain. Dan di sini untuk permakanan itu bisa diupload dalam bentuk daftar menu makanannya. Daftar menu makanan yang ada di lembaga tersebut.
Nah, nanti semuanya akan menyesuaikan dengan indeks yang ada di sini. Ketika input jumlah KPN-nya 10, maka indeksnya akan menjadi 350.000 nanti di sini. Oke, kita lanjut dulu deh. Kita lanjut ke penggunaan rawat jalan. Nah, di sini belum melakukan penarikan, maka kita buat dulu laporan penarikannya. Kita ambil tahunnya 2020, periodenya tahap 1, jumlah penarikannya misalnya 30 juta. Nah, tanggal dapatnya bantuan itu misalnya tanggal 1 kemarin. Ini untuk bulan pertama, ditariknya tanggal 5, jumlah penarikannya misalnya 15 juta. Atau 10 juta, karena ini kan untuk 3 bulan. 10 juta. Nah, alokasinya sama seperti itu tadi. Dialokasikan untuk apa? Misalnya untuk pendekatan awal, atau untuk asesmen, atau untuk counseling, family dialog. Ini bisa dipilih. Nanti, nah, misalnya untuk sembako 3 juta. Untuk ATK-nya 1.500.000. Untuk counselingnya 500. Untuk family dialognya 1 juta. Kan? Nah, di sini nantinya di input keterangannya untuk apa. Nah, nanti akan masuk di sini. Jumlah bantuan yang diterimanya 30 juta, penarikan pada bulan pertama dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020, jumlah penarikannya 10 juta. Nah, lalu baru kita masukkan ke sininya. Ini hampir sama dengan yang tadi. Sama aja, tinggal di input aja ini komponen bantuannya untuk apa. Di sini pendekatan awal untuk kuota KPN atau pendekatan awal untuk kuota konselor, untuk transport atau asesmennya. Nah, ini udah ada dengan poinnya masing-masing terperinci. Jadi lebih memudahkan dalam membuat form yang seperti biasa dilampirkan untuk laporan ke direktorat. Nah, nanti jadi tinggal diambil dari sini. Dan untuk form input rincian tanda terima ini adalah upload untuk masing-masing tanda buktinya. Misalnya, di sininya untuk pendekatan awal, komponen bantuannya apa? Pendekatan awal kuota untuk KPN-nya. Bentuknya apa? Bentuk buktinya nota, kwitansi, atau tanda terima. Nah, ini nanti diperjelas di sini. Misalnya di sini kwitansi. Di bulan pertama, nomor tanda buktinya misalnya berapa? Nah, di sini tanggal berapa nih dibelinya? Misalnya besok, tanggal 6. Nama vendornya siapa? Nominalnya di sini berapa? 30.000, 35.000, sorry. Nah, nomor tanda buktinya di-upload di sini sampai dengan misalnya 3 kali beli pulsa untuk pendekatan pendekatan awal untuk membeli kuota KPN misalnya dilakukan 3 kali. 3 kali beli pulsa ya di-input nanti 3 di sininya. Nah, setelah berhasil disimpan, nanti dia akan masuk ke sini. Rincian tanda terimanya, nota atau faktur, ya kan? Nah, di sini nanti ada nomor tanda terimanya berapa, di sini ada tanggal tanda terimanya berapa, nama tokonya atau vendornya, dan nominalnya berapa. Di sini nanti akan muncul. Jadi, ketika ingin melakukan laporan keuangan nantinya, tinggal diekspor aja. Dari sini nanti ada tombolnya, cuman belum di-deploy tombolnya, nanti mungkin malam baru di-deploy untuk tombolnya karena tadi masih dibikin. Nanti di sini ada tombol export to PDF sama seperti di kegiatan resource tadi. Sehingga ketika ditanya laporan keuangan, kalau ini sudah di-input dengan benar, nanti tinggal ekspor aja dari sini. Dan pihak direktorat juga untuk monitoringnya mungkin tidak perlu menanyakan soft copy atau hard copy dari masing-masing IPL karena sudah ada di aplikasi ini. Begitu juga dengan penggunaan untuk aftercare. Nah, perbedaannya untuk penggunaan aftercare ini, nama PPKS di sini adalah nama yang nanti sudah di-input di
PPKS KPN yang masuk ke daftar rawatannya aftercare. Nanti ada di menu selanjutnya. Sehingga dia akan muncul di sini. Sudah dilakukan aftercare-nya seperti apa. Di sini nanti diisi tempat tanggal lahirnya, jenis kelamin, jenis kursusnya apa, alamat kursusnya di mana, alamat dianya di mana, nomor telepon, di sininya status perkawinannya. Kalau belum menikah berarti di sini nggak perlu diisi. Pendidikannya apa, jumlah anak berapa, kalau belum punya anak diisi dengan angka 0. Nama orang tuanya siapa dan pekerjaan orang tuanya. Nah, dan di sini diwajibkan untuk mengupload data pendukungnya berupa yang pertama adalah surat keterangan dari tempat kursusnya atau sekolahnya, dan yang kedua adalah kwitansi atau bukti pembayaran dari kursus tersebut. Nah, nanti ini di inputnya di sini. Misalnya di sini otomotif. Nah, alamatnya di Jalan Cicendo misalnya. Alamat PPKS-nya di Dago. Nomor teleponnya. Statusnya belum menikah. Sininya jumlah anaknya 0, nama orang tuanya, pekerjaannya. Nah, nanti di sini diupload surat keterangan dari tempat kursusnya. Nah, disimpan datanya. Nah, di sini nanti langsung masuk namanya PPKS-nya siapa, jenis kelaminnya, kan jenis kursusnya apa, alamat tempat kursusnya di mana. Nanti ketika pihak direktorat ingin melakukan monitoring, mereka langsung bisa membuka akun dari masing-masing IPWL untuk mengetahui untuk aftercare ini penggunaannya seperti apa. Oke. Kita lanjut ke modul data PPKS KPN. Nah, untuk data PPKS KPN ini, yang harus dilakukan adalah menginput sesuai dengan form yang biasa dilakukan. Namanya di sini siapa, NIK-nya berapa, misalnya tanggal mulai pelayanannya tanggal berapa, misalnya 4 bulan yang lalu, tanggal 6 Juli 2020. Lalu berakhir pada tanggal 6 Oktober 2020. Misalnya lahirnya di Bandung, tanggal 3 September 1989 misalnya. Status perkawinannya belum menikah, laki-laki, pekerjaannya karyawan swasta, misalnya di sini. Alamat lengkapnya di mana, misalnya di sini alamat lengkapnya. Provinsinya di sini dipilih. Di sini sudah. Ketika kita memilih provinsi, nah maka yang di bagian kabupaten, kota, kecamatan ini akan mengikuti provinsinya. Nah, setelah kita input, nah kita di sini misalnya Kabupaten Bogor. Nah, maka kecamatan yang akan muncul adalah kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Di wilayah Kabupaten Bogor di sini ada Kecamatan Tenjolaya, Dramaga, Ciomas, Taman Sari, dan lain-lain. Misalnya. Nah, kelurahannya juga akan mengikuti dari kecamatannya. Jadi tidak ada kelurahan yang tidak terdetek di sini, pasti terdetek karena dia langsung dari kecamatannya. Nah, untuk kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, dan kode desa ini diinput berdasarkan kode masing-masing. Karena di sini tidak ada database-nya, jadi diinput manual. Untuk nomor telepon bisa diisi di sini. Jenis napsa yang digunakan misalnya sabu-sabu, lama penggunaannya 2 tahun, ya kan? Nah, KPN ini datang ke IPWL itu asalnya dari mana? Di antar keluarga, rujukan kepolisian, atau rujukan pengadilan, rujukan rumah sakit, rujukan lembaga rehabilitasi lain, mandiri atau kemauan sendiri atau lainnya. Nah, kalau lainnya ini nanti harus diberikan alasannya. Di sini jenis disabilitas ya, kalau tidak ada jenis disabilitasnya bisa diisi dengan strip. Nah, rencana intervensinya bisa diisi dengan rehabilitasi inap. Ketika kita isi di sininya dengan aftercare, maka nanti akan masuk ke data
PM, data PPKS yang harus dimasukkan input di laporan keuangan aftercare tadi. Nah, setelah di-input, kan nanti dia akan ada di daftar ini. Cuman karena tadi ada data-data yang belum dimasukin, jadi nggak bisa disimpan. Tapi kalau data-datanya lengkap, itu bisa di-save. Tadi karena kan ada data-data yang nggak diisi, terutama yang di sininya nih. Kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, dan kode desa. Nah, jika data PPKS-nya nanti sudah dimasukkan di sini, maka dia akan muncul di sini. Nah, tadi kan kita input ada 2 SDM di sini, maka dia juga akan tampil di sini. Udah ada 2 yang input. Nah, ini totalnya ada 11 IPWL yang sudah terdaftar. Dan ada 1 jumlah PPK yang sudah terdaftar. Jadi untuk monitoringnya nanti bisa lebih mudah. Oke. Cukup jelas ya untuk beberapa modul tadi. Saya mau buka sesi untuk tanya jawab. Ya, halo. Untuk yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Silakan kalau yang mau bertanya, atau saya bacakan ini. Untuk pertanyaan kita batasi. Untuk sesi pertama ini kita ada 3 sesi. Yang sesi pertama kita silakan 3 orang bertanya. Ada yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Semuanya Jangan semua, Pak. Ya, lihat itunya yang angkat tangan siapa. Silakan yang mau tanya, angkat tangannya. Ibu Eka Wiyanti, kami persilakan. Ini siapa yang kasih? Eka, Samsung, juga Batara. Ya, Eka dulu di Siap. silakan Bu Eka Wiyanti. Baik Pak, saya ingin bertanya. Untuk aplikasi ini nanti kita download atau dikasih alamat linknya atau gimana Pak? Ya. Untuk aplikasi, untuk jelasnya bagaimana passwordnya silakan Pak Wisnu, saya jelaskan. Ya. Untuk aplikasi ini, nantinya aplikasi ini diakses lewat browsernya masing-masing. Cek. Diakses lewat browsernya masing-masing, Mbak. Jadi dibuka dari browsernya. Tapi harus dari komputernya untuk saat ini karena belum disediakan untuk Android-nya. Untuk nanti ada pertanyaan ini untuk outputnya apakah dari aplikasi ini?
sesuai dengan form-form dari kementerian. Nah, ini saya sudah sesuaikan. Sehingga ketika kita input dan ekspor ke PDF dari aplikasi ini, maka nanti sudah sesuai dengan form yang ada. Nanti sudah sesuai dengan form yang disiapkan dari kementerian. Suaranya udah jelas belum sekarang? Oke, jelas. Oke ya. Nah, nanti untuk aplikasinya itu ada di website. Nanti saya share websitenya. Tapi untuk sementara ini akan diuji cobakan di 10 IPWL yang sudah dipilih oleh pihak direktorat sebagai sampel. Nanti setelah lancar di 10 IPWL tersebut, baru akan deploy ke seluruh IPWL. Gitu. Nah, adapun 10 IPWL yang akan dijadikan sampel, itu datanya sudah ada di sini. Nanti saya tunjukkan ya untuk IPWL yang terpilih. Untuk Untuk laporan keuangan, apakah setiap hari harus diupload pengeluarannya apa 1 bulan sekali? Nah, untuk laporan keuangan ini nanti ditanyainnya ke yang bersangkutan, ke yang bagian administrasinya. Iya. Oh, iya Pak, maaf. Oke ya, Mbak, tadi untuk aplikasinya bisa diakses dari browsernya langsung. Tidak perlu download lagi. Mungkin itu aja. Al-Ma'lah. Ya. Ya, silakan dari Al-Ma'lah. Halo. Dari Al-Ma'lah Grobogan, silakan. Ada ya. Kalau tidak ada, berikutnya dari Bantara Indonesia Medan. Silakan. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak, mau nanya nih Pak. Ya. Yang pertama saya mau nanya di aplikasi tentang pengisian di profile. Tadi di situ ada input BNBA. Itu BNBA yang mana? Oke. Kemudian berikutnya pas input data PPKS KPN untuk BNBA, itu yang diinput BNBA awal atau BNBA akhir? Kalau BNBA akhir berarti kan di akhir program kalau di awal. Kemudian kalau terjadi kalau di awal semuanya, jika terjadi perubahan, apakah data yang sudah diinput bisa kita delete atau kita gantikan? Itu yang kedua. Berikutnya. Oke, jadi mungkin itu dulu Pak. Nanti mau nanya lagi. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan pertama, dijawab oleh Pak Wisnu, tapi akan saya jawab untuk pertanyaan kedua, untuk BNBA, apakah awal atau akhir. Jadi untuk BNBA ini adalah BNBA yang sudah PM yang sudah dilakukan rehab di masing-masing lembaga. Jadi kalau setiap nanti mungkin kita 3 tahun terakhir harus masukkan BNBA-nya ini. Nah, BNBA ini adalah klien yang sudah dirawat. Jadi bukan klien yang akan dirawat, tapi klien yang sudah dirawat yang nanti masukkan untuk di BNBA ini. Nanti ada 3 tahun terakhir, dari berarti 2018, 2019, dan 2020. Itu yang akan diinput. Untuk selanjutnya, yang pertanyaan kedua, Mas Wisnu, masalah BNBA itu muncul di profil, itu gimana? Oke, terima kasih Pak Budi. Untuk BNBA yang di menu profile, sebentar. Untuk yang di menu profile ini, BNBA yang diupload di sini itu adalah hasil rekap BNBA 1 tahun yang didapat dari pada saat kita menginput BNBA yang ada di sini. Jadi, karena BNBA ini kan statusnya tidak wajib ya. Di sininya tidak wajib. Dalam artian,
kalau kita isi, kalau kita upload itu dapat poin. Tapi kalau misalnya nggak di-upload, ya kita nggak dapat poin. Nah, jadi mengurangi rankingnya. Nanti untuk dapat data BNBA-nya dari mana? Nah, kita input dari sini. Nanti diekspor dari sini. Tinggal di-upload ke sebelah sana. Gitu loh. Jadi lakukan semua inputnya dengan benar, nanti tinggal diekspor. Untuk 2020 misalnya. Selama 2020 itu nanti ada di sini range-nya. Daftarnya ada di sini nanti. Nah, tinggal di-upload di menu profilnya. Nanti tinggal di-upload di sini. Jadi semuanya saling berhubungan. Mungkin itu aja, Mas. Terima kasih. Isi dari Katulistiwa. Trate Katulistiwa. Izin bertanya, Pak. Nah, di sini ya, tadi Pak kalau nggak salah saya di data PPKS KPN itu kan ada daerah, ada kode ya Pak ya, yang kecamatan kodenya. Nah, kalau itu kan tidak bisa, kalau itu kan berarti pengisiannya harus manual, ya kan? Bagaimana? Berarti kita harus istilahnya kebanyakan kan nggak tahu nih Pak untuk yang itu apakah gimana maksudnya masuknya apakah nggak bisa otomatis aja gitu dibuatkan database-nya atau gimana gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Silakan Mas Wisnu untuk menjawab. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Guspedi. Untuk data yang di sini, yang data PPKS, yang dimasukkan tadi kode provinsi ya, Sis, kode provinsi ya. Nah, kode provinsi, kode desa, kode kabupaten, kode kota, kode kecamatan itu bisa dilihat, ya kan, dari NIK-nya. Itu 6 digit yang di depan itu kodenya. Misalnya NIK-nya Jawa Barat 32, nah lalu Bogor 017, jadi 32017 sampai sekian. Nah, itu nanti ada bisa dilihat dari situ. Untuk kedepannya mungkin saya akan coba cari source-nya ya, karena sampai saat ini belum ketemu source untuk database kode kabupaten, kode provinsinya. Mungkin kalau udah bisa dilihat dari NIK dari masing-masing PPKS-nya. Di Polangit Center, silakan. Mungkin gitu. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, bertanya, Pak. Tadi mengenai tentang input data, itu Pak, input data tentang yang namanya kegiatan lembaga, Pak. Itu kan harian, itu kan per hari ya, Pak ya. Nah, menjadi pertanyaan begitu Pak, begini Pak. Tadi kan penjelasannya contohnya adalah kalau itu penerimaan awal. Nah, kalau misalnya kan tidak semua klien itu kan penerimaan awal, Pak. Apakah kegiatan yang terschedule di harian di lembaga atau bagaimana ya, Pak? Itu saja sih, Pak. Terima kasih. Jadi untuk info data kegiatan itu bisa sesuai jadwal, tapi sudah ada pelaksanaannya gitu. Jadi memang jadwal hari ini misalnya ada sosialisasi. Silakan input gitu sosialisasi jadwalnya, tapi memang itu benar-benar dilaksanakan pada hari itu. Gitu. Jadi di sini adalah kegiatan garis besar, kegiatan besaran dari lembaga. Misalnya penerimaan kan itu nggak cuma, misalnya ada beberapa yang harus dilakukan dalam penerimaan itu, misalnya asesmen. Setelah asesmen mungkin nanti melakukan pengenalan lembaga misalnya tempatnya dan sebagainya, itu cukup itu aja. Jadi garis besaran dari masing-masing kegiatan per hari aja. Jadi yang kecil-kecil nggak usah dimasukkan, misalnya makan siang, istirahat itu nggak usah. Yang ini di sini adalah berkaitan dengan proses rehabilitasi yang dimasukkan dalam laporan kegiatan per hari itu. Artinya dalam sehari itu yang termasuk kegiatan rehabilitasi misalnya apa tadi, sosialisasi, assessment, kemudian kegiatan mental, itu misalnya bertemu dengan ustadz atau bertemu dengan pendeta, ada itu bisa dimasukkan sebagai kegiatan harian. Itu mungkin Pak, jadi besaran aja yang kecil-kecil nggak usah dimasukkan. Gitu.
Selanjutnya dari Rahmani Kasih. Rahmani Kasih. Bentar. Ya. Halo, selamat siang, Pak. Ya, silakan dari Rahmani Kasih. Ini Pak, saya mau tanya Pak. Kan tadi ada misalnya pengiriman laporan gitu kan, terutama laporan SDM kegiatan sehari-hari. Nah, artinya dalam sehari-hari itu kegiatannya dari pagi sampai malam langsung dikirim gitu Pak, atau misalkan ini kita kirim baru nanti lagi dikirim lagi dalam sebulan seperti biasa ini kan sekali sebulan gitu ya kan? Ya. Jadi apakah dalam setiap hari itu udah dikirim, jadi dalam sebulannya pun nanti nggak lagi dikirim. Nah, jadi itu yang saya pertanyakan Pak, apakah dengan dikiriman dalam sehari lalu bagaimana selanjutnya gitu Pak? Ya. Di sini tuh untuk aplikasi ini nggak ada laporan SDM ya Pak. Yang di sini ada laporan kegiatan lembaga. Ini untuk yang nanti 2022. Itu maksudnya Pak, itu maksudnya. Ya, itu laporan lembaga Pak. Jadi besaran aja yang tadi saya sampaikan, besaran kegiatan di lembaga itu dalam hari itu apa gitu. Tapi kalau untuk SDM nanti ada aplikasi tersendiri untuk aplikasinya. Jadi yang untuk aplikasi ini tidak ada laporan SDM, adanya laporan kegiatan lembaga. Tapi yang dilaporkan adalah yang besarannya saja gitu. Jadi nggak usah satu dari pagi sampai sore, apa misalnya makan siang, apa nggak usah. Dari itu kegiatan besaran di lembaga itu apa? Oh, ada penerimaan, misalnya ada rujukan berarti ada assessment. Oh, ada acara sosialisasi, udah seperti itu aja. Itu mungkin Pak ya. Oh, berarti khususnya untuk lembaga aja lah Pak ya, gitu lah ya? Lembaga aja, laporan lembaga aja. Iya. Laporan SDM. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya dari Al-Jahu. Silakan dari Al-Jahu. Ada pertanyaan dari halo Al-Jahu. Al-Jahu. Ada pertanyaan? Nggak jadi ini, nggak jadi pertanyaan. Al-Ma'lah coba. Al-Ma'lah Grobogan. Ini sudah angkat tangan. Silakan kalau bertanya. Halo, Al-Ma'lah Grobogan. Halo. Halo, Al-Ma'lah Grobogan. Enggak. Al-Ma'lah. Malah enggak jadi. Ini ada satu namanya ini Samsung A51. Siapa ini, dari mana ini? Enggak jelas dari namanya atau MP. Silakan Samsung A51. Ada yang bertanya? Ini Samsung A51. Tidak ada? Ini Rudi Suharyono. Silakan Rudi Suharyono. Rudi Suharyono. Oke, halo. dengar, Pak. Ya, silakan Pak Rudi Suharyono. Dari Al-Ma'lah. Oh, Al-Ma'lah. Itu tadi Al-Ma'lah. Ini visinya kurang jelas, Pak. Oh iya, ada. Silakan Mas Rudi, pertanyaannya. Izin untuk yang terkait kegiatan itu kan tadi sudah ditanyakan sama teman-teman sih. Jadi cuma ingin bertanya terkait kegiatan itu apakah harus dilakukan yang di dalam aja atau di luar juga dilakukan atau dilaporkan atau gimana gitu Pak? Saya mau bertanya seperti itu Pak.
pokoknya kegiatan besaran. Misalnya sosialisasi di luar, di daerah mana, dilaporkan, silakan aja. Tapi itu terkait dengan untuk proses rehab ya. Tapi kalau misalnya keluar cuma acara menghadiri undangan apa, nggak perlu dilaporkan itu. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya lembaga melakukan sosialisasi, gitu, silakan aja dilaporkan. Halo? Ya, dengar Pak, dengar cukup. Ya, begitu ya. Pokoknya besaran, tapi yang dilaporkan adalah kegiatan-kegiatan berkaitan dengan proses rehabilitasi. Kalau yang di luar proses rehabilitasi, walaupun itu kegiatan besar, tidak usah dilaporkan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya mana ini? Al-Jahu? Al-Jahu. Ya, halo, Pak. Ya, silakan bertanya, Al-Jahu. Halo. Iya, Pak. Kecil suaranya. Halo. Halo. Ya, silakan. Ya. Mau bertanya, Pak. Apakah aplikasi ini sama dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya? Karena terjadi kendala adalah servernya dibilang down, sehingga kita tidak bisa lakukan pengisian lagi. Apakah sudah dicoba dengan segini banyaknya IPWL, ini tidak akan crash lagi? Yang RDMS kemarin. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Wisnu terkait aplikasi ini seperti apa. Silakan Mas Wisnu. Iya, terima kasih Pak Gus Budi. Untuk aplikasi, ya seperti pertanyaan yang kemarin ya, yang sudah saya dapatkan juga pertanyaannya, apakah aplikasi ini akan down ketika diakses oleh beramai-ramai atau oleh seluruh IPWL? Nah, untuk saat ini, posisi aplikasi ini berada di server Pusdatin. Untuk saat ini itu kapasitas dari si server ini kurang lebih di 250 giga. 250 giga untuk penyimpanan dan untuk akses. Nah, untuk akses ini server saya ini mempunyai kecepatan 3000 GB untuk bandwidth-nya. 3000 GB bandwidth. Jadi, untuk diakses saya yakin ya, untuk saat ini diakses sama seluruh IPWL bahkan 2 kali lipatnya dari ini juga nggak akan down servernya. Hanya saja kemarin keputusan dari pihak direktorat adalah untuk menguji cobakan dulu aplikasi ini di 10 IPWL yang sudah dipilih. Sehingga ketika terjadi error atau apa, kita bisa segera perbaiki. Dan ketika sudah sempurna, benar-benar sempurna, tidak ada lagi kesalahan dan tidak ada lagi error, maka baru akan dilakukan deploy atau istilah ininya apa? Launching ke seluruh IPWL. Jadi untuk sementara akan diuji cobakan dulu di 10 IPWL yang dipilih oleh direktorat, begitu. Nah, untuk masalah down atau tidaknya, saya yakin ini nggak down karena untuk aplikasi ini sendiri, kita sudah menggunakan framework-nya Laravel versi 8. Framework yang terbaru dari Laravel dan sangat ringan. Jadi tidak mungkin untuk down. Mungkin itu saja. Terima kasih. Untuk aplikasi ini adalah kebutuhan khusus, kebutuhan yang diperlukan oleh direktorat, ini yang terkait dengan untuk sebagai dasar penetapan IPWL di 2021. Nanti mungkin syarat-syarat persiapan, syarat-syarat yang untuk pengajuan IPWL seperti biasa disiapkan, kalau nanti sambil menunggu proses untuk mengupdate berkas-berkas ke aplikasi ini, nanti teman-teman admin bisa ngecek ke lembaga apa yang misalnya surat rekomendasi belum dibuat, siapkan untuk surat rekomendasi. Kemudian misalnya izin operasional sudah kedaluarsa, bisa diperpanjang seperti itu ya. Nanti mau disiapkan seperti itu, seperti biasa, cuma nanti berkas-berkas itu nanti diupload di aplikasi ini. Itu mungkin tambahan dari saya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Samsung H51. Silakan.
Bisa Samsung A51 silakan. Bisa di-unmute. Halo, Samsung A51. Ya. Nggak bisa. Halo, Samsung A51. Ya, nggak bisa ini, nggak bisa di-unmute. Oke, ini sebelum ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kita mendengarkan dulu sepatah dua kata dari Bapak Faisal selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ini. Silakan Pak Faisal, ada yang mau disampaikan? Lagi ada, oh ya, karena Pak Faisal ada perlu sebentar, silakan. Ada yang lain yang mau bertanya? Silakan. Hah? Bu Septi mau bertanya? Bu Septi mau bertanya, silakan Bu Septi. Halo Ibu Septi. Hah? Ibu Septi jadi bertanya, atau Bapak Ibu yang lain ada yang bertanya, silakan acungkan tangannya. Jauh tadi sudah, yang masalah tadi yang down itu apa aplikasinya. Ini Samsung A51 nggak bisa ya, mungkin di handphone kali ya. Informasi lagi nanti ada untuk manual booknya, nanti akan di-share, nanti akan diinformasikan di grup grup admin. Jadi nanti di grup admin itu terkait dengan aplikasi ini nanti dari seperti apa nanti mendapatkan aplikasi itu, kemudian bikin emailnya ya. Emailnya juga nanti di-share di grup seperti apa nanti untuk lebih mempermudah koordinasi dan mempermudah untuk kelancaran aplikasi ini. Nanti mohon teman-teman semua nanti akan di grup WA untuk admin. Nanti akan ada Mas Wisnu yang sebagai tim IT-nya dan juga nanti ada tim dari Subdit KSD untuk memantau barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas akan disampaikan. Mas Wisnu ada yang? Iya, Pak. Ya, untuk tadi saya mau jawab beberapa pertanyaan sih ya. Saya di sini ada beberapa pertanyaan untuk petunjuk teknik penggunaan evaluasi PWL yang akan dibuat dalam bentuk brosur kira-kira kapan? Nah, ini nanti paling lambat hari Rabu pagi atau siang sudah saya share untuk download e-booknya di WA Group. Untuk link WA Group-nya itu sudah saya share. Link WA Group-nya sudah saya share di sini. Nah, sudah saya share. Nah, di sini kan untuk gabung ke WA Group-nya. Nah, untuk hasil download file PDF-nya, bukan sih bagaimana ya, saya sudah siapkan formnya, cuman karena saya nggak terlalu paham dalam pengisiannya, takutnya nanti malah salah ketika dimunculkan. Jadi nanti kita banyak berbicara di grup aja deh nanti, ya. Nanti akan saya jelaskan masalah detailnya di grup WA. Jadi buat teman-teman jangan malu buat bertanya, tapi topik pembahasan kita di dalam grup saya minta tidak keluar dari tujuan dan maksud dari grup itu.
Ya, nggak usah ada yang, mohon maaf gitu kan, kadang-kadang kalau di dalam grup suka ada yang posting aneh-aneh atau gimana, tolong jangan di grup itu karena kita kegunaannya untuk pembinaan lanjut, petunjuk teknisnya lah, petunjuk teknis dalam penggunaan aplikasi ini, karena saya pengen aplikasi ini dipakai untuk semuanya. Mungkin itu saja. Ingatkan juga nanti untuk yang masuk di admin ini adalah untuk khusus admin. Jadi nanti satu IPWL ada satu orang admin yang masuk di grup. Nanti kalau ada yang lebih dari satu, akan dikeluarkan salah satunya. Jadi biar mempermudah kita koordinasinya. Dengan satu lembaga ada dua, mungkin kita jadi repot, kami jadi direktorat untuk berkoordinasinya. Jadi nanti mohon teman-teman admin yang masuk di grup WA admin adalah satu orang ya. Untuk satu orang saja yang masuk di grup. Silakan ada pertanyaan lagi, Mas Wisnu, yang mau dijawab dari chat yang di sini. Oke, apakah di WAG bisa bertanya terkait pengisian evaluasi IPWL? Tentu bisa, karena memang itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk mematangkan para admin di sini dalam pengisian form-form yang ada di dalam aplikasi ini. Untuk laporan keuangan, apakah setiap hari harus diupload pengeluarannya apa 1 bulan sekali? Nah, jelas itu 1 bulan sekali sesuai dengan form yang sudah disiapkan oleh direktorat seperti biasanya. Saya hanya mendigitalkan form tersebut sehingga semuanya bisa paperless, bisa tanpa menggunakan kertas dan bisa 1 kali kerja. Jadi dalam 1 kali pengisian itu bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Misalnya diminta laporan keuangannya bisa lihat dari aplikasi ini. Diminta untuk laporan BNBA kliennya bisa dilihat dari aplikasi ini. Misalnya diminta BNBA untuk BNBA SDM-nya bisa dilihat juga dari aplikasi ini gitu. Mungkin itu aja. Silakan Bu Septi. Ya, makasih Pak Wisnu. Selamat siang semuanya. Barusan selesai juga meeting dengan Pak Dirjen dan UNODC mengenai DBMS. Nah, ini kan kita ada 2 sistem ya, 2 aplikasi. Yang satu DBMS untuk data, yang satu ini untuk evaluasi. Nah, apakah admin di IPWL ini, seperti yang saya tanyakan di chat, sama dengan admin yang sudah dilatih di DBMS? Apa adminnya berbeda? Apakah setiap konselor atau peksosnya bisa mengisi semua data ini? Maksudnya masing-masing orang, masing-masing bisa mengisi data ini, atau ini hanya untuk satu adminnya saja masing-masing IPWL mengisi data ini? Karena kan nanti kalau bersama yang admin DBMS sama ini, tentunya nanti akan berbeda karena ini kan untuk evaluasi, sedangkan DBMS kan untuk data daripada PM yang direhabilitasi di RSKPN Nafsa. Mungkin itu aja pertanyaan saya, Pak Wisnu, Pak Kus. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Septi. Saya mau menjawab ya untuk masalah admin, Bu Septi. Admin di sini bisa merangkap sebagai admin yang di DBMS juga atau bisa dipisah. Karena 2 aplikasi ini kan berbeda ya, benar-benar berbeda. Nah, perbedaannya adalah di evaluasi IPWL ini, ketika misalnya admin ini bukan orang keuangan dan ingin menyerahkan pengisian laporan keuangannya ke bagian tata usaha, atau ke bendaharanya, atau ke siapapun yang berkaitan dengan keuangannya, maka admin tersebut hanya tinggal memberikan akun email dan password-nya. Email dan password-nya ke bagian keuangannya. Nanti biar bagian keuangannya yang input untuk urusan keuangannya. Dan untuk urusan, misalnya untuk urusan input data SDM, ya bisa diserahkan ke bagian kepegawaiannya gitu. Atau bagian yang memang menangani untuk bagian itu. Bagian SDM. Nah, untuk laporan kegiatannya itu mungkin bisa di-handle oleh program manajernya untuk laporan kegiatannya. Jadi aplikasi ini bisa dikerjain keroyokan, Bu Septi. Bisa dikerjain keroyokan, jadi siapa aja bisa melakukannya nanti, tapi hanya satu IPWL hanya diberikan 1 akun untuk mengakses
aplikasi ini supaya tidak terjadinya tabrakan database seperti yang ada di aplikasi sebelah gitu loh maksudnya. Terima kasih. Coba lihat Mas Wisnu, ada pertanyaan dari Rumah Hijrah Khadijah. Untuk dari Rumah Hijrah Khadijah, di sini keluar masih bentuk codingan. Oh iya, belum bisa. Ini masih saya lock. Masih saya lock karena saya lagi gunakan untuk BIMTEK dulu. Nanti setelah BIMTEK, baru bisa untuk 10 IPWL yang kemarin dipilih oleh direktorat dan sudah saya announce. Nanti saya announce lagi untuk 10 IPWL-nya mana-mana aja. Nah, nanti setelah BIMTEK ini selesai, baru bisa login. Dari UI. Nah, dari Sakinah Harakah Bakti, sahabat. Dari sahabat ya, Ciputat. Mau nanya untuk laporan keuangan, bukti tanda terima atau kwitansi bisa diupload di sini atau bisa dicek kebenarannya lewat hard copy. Nah, yang diupload di sini, kwitansi, itu bentuk kwitansinya. Misalnya di-scan atau di-foto. Nah, sehingga itu bisa digunakan untuk cross-check laporan keuangannya. Nah, jika bentuknya memang scanan atau foto, berarti hal tersebut juga memang berupa hard copy. Nah, jadi ketika nanti pihak direktorat ingin mengecek dari masing-masing laporan keuangannya, ya, itu hanya tinggal membuka dari aplikasi ini. Karena aplikasi ini nanti langsung ada, oh ini hard copy-nya ini hard copy-nya ini. Nah, itu ada dalam bentuk file PDF nanti yang bisa dilihat dari akun di direktorat sendiri. Nah, untuk nanti admin direktorat sendiri akan saya lakukan BIMTEK terpisah karena nanti sangat berbeda tampilannya dengan usernya. Tapi saat ini yang kita utamakan adalah untuk usernya. Untuk akunnya nanti bisa digunakan secara bersamaan, bisa. Akun ini bisa digunakan secara bersamaan di satu IPWL, tapi kalau menurut saya jangan terlalu banyak yang megang akunnya, karena kan di sini ada data-data yang konfidensial ya, mulai dari keuangan dan juga ada data-data yang berupa BNBA klien, itu kan harus dirahasiakan. Oh iya, bisa dengan 2 komputer berbarengan. Kiri kanan mau 4 komputer bareng-bareng silakan. Royokan nggak apa-apa. Yang penting selesai gitu loh. Cukup jelas ya? Apakah bisa dipakai dengan 2 komputer? Pakai 4 komputer juga bisa. Pakai 4 komputer juga bisa. Nah, untuk yang double job, saya serahkan ke Pak Kusbudi. Ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya dari Sahara ya, Sahara Nemali Sumbar. Untuk pengisian data SDM yang double job, bagaimana? Misalkan konselor analisi merupakan admin, maka untuk isi data SDM-nya juga double, Pak. Ya, untuk yang masalah pengisian data ini mungkin salah satu saja. Jadi dia yang lebih dominan di lembaga itu apa? Apakah sebagai kalau SDM kan otomatis karena misalnya dari SDM Kemensos ada SK-nya, jadinya cukup ngisi sebagai SDM konselor misalnya. Tapi memang melakukan kegiatan SDM konselor. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang lain? Link absen dimasukin lagi. Kirim lagi. Ini untuk link absennya nanti dicoba lagi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Silakan Pak Ahmad Hairuman mau bertanya apa? Kalau untuk apa ini dari Umu Syahidan Gorontalo. Kalau untuk MP merupakan konselor gimana Pak? Kalau untuk program manager konselor nggak apa-apa. Jadi nanti kan ya berarti nanti ngisi dia sebagai program manager, dia juga nanti ngisi dia sebagai konselor karena kan program manager dengan konselor itu berkaitan ya kan untuk program rehabilitasi. Jadi bisa dua-duanya ngisi
diisi dua-duanya boleh, isi program manager dia isi sebagai konselor. Udah. Misalnya diisi apa? Belajar program, dengan dimasukkan ke konselor, ya kan sebagai konselor juga. Terus coba saya hubungi lagi. Ya, kan ada juga ada yang lengkap, ada yang lengkap. Karena kalau saya, kalau program manager nggak masalah, itu kan memang berkaitan. Siap. Ya. Selanjutnya dari mana nih? YouTube-nya ada, Mas Wisnu. YouTube-nya nanti saya upload. Semua nanti saya upload ke YouTube saya, channel YouTube saya, Creativity Recovery. Nanti saya masukin di chat. Creativity Recovery. Sampai 5 menit lagi, kalau sudah ada pertanyaan, apa acara Bimtek ini akan kita akhiri, dan nanti akan ada grup WA yang mungkin lebih di situ lebih detail lagi pertanyaan-pertanyaannya, karena akan langsung berhubungan dengan Mas Wisnu. Jadi nanti mudah-mudahan pengisian aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ini channel dari YouTube punya Mas Wisnu, nanti bisa di apa namanya? Bisa di-subscribe. Subscribe. Bisa di-subscribe. Nanti semua yang sosialisasi dan yang sekarang saya upload ke sini. Ya. Oke, itu aja. Untuk sertifikat akreditasi tahun 2021 tidak ada nilainya. Bagaimana? Sertifikasi akreditasi tidak ada nilainya. Akreditasi di tahun 2000 kalau tidak ada nilainya, kalau yang bisa diupload itu masih berlaku 2016. Yang akreditasi silakan diupload aja walaupun nggak ada nilainya, karena itu bukti sudah terakreditasi. Silakan aja, ada pertanyaan seperti itu, silakan diupload walaupun, tapi itu akreditasinya masih berlaku. Kalau masih berlaku silakan upload, nggak apa-apa walaupun nggak ada nilainya. Kalau yang tidak ada SDM-nya, SDM dari Kementerian Sosial, karena di aplikasi ini tidak ada, paling di pengisiannya aja, pengisian SDM itu kan ada terbagi dua, ada SDM yang punya Kemensos dan SDM bukan Kemensos, itu silakan isi aja di situ. Tapi kalau untuk laporan itu kan laporan lembaga, bukan laporan SDM, jadi tidak ada masalah. Ini berbeda ya, akreditasi sama sertifikasi. Kalau akreditasi adalah untuk lembaga, kalau sertifikasi untuk SDM. Ya, ini pertanyaan dari Pak Junedi dari PWL Dharma Wahyu Insani, itu terkait akreditasi dan sertifikasi, berbeda itu. Akreditasi untuk lembaga, kalau sertifikasi itu untuk SDM. Untuk akreditasi, nilai akreditasi A, B, C itu di situ kan ada di itunya, buktinya ada tuh Pak. Misalnya nilai A berapa untuk berapa tahun, nilai B berapa tahun, di situ lihat aja. Gitu. Untuk pertanyaan dari Bang Vincent Victor, ya. Untuk yang masalah akreditasi itu yang mengeluarkan adalah Pusbangprov, bukan dari direktorat. Misalnya nilai A 5 tahun, B 3 tahun, C 1 tahun itu di Pusbangprov yang lebih jelasnya.
Ini sudah di link WA-nya untuk teman-teman nanti yang masuk di grup WA admin. Sudah di-share, di chat. Boleh, dikit, Pak. Silakan Mas Wisnu, ada tambahan sedikit. Untuk ini untuk 10. Untuk 10 IPWL yang akan diuji cobakan. Untuk 10 IPWL yang akan diuji cobakan, itu datanya adalah yang pertama adalah IPWL Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera. Graha Prima Karya Sejahtera Grapix Bandung. Lalu Yayasan Prama Cirebon. Lik Sadulur Bandung. Balarenik Bogor. Yayasan Cahaya Putra Selatan Rumah Hijrah Hadijah Bogor. Yayasan Sahabat Rekan Sebaya Jakarta. Yayasan Mitra Alam ini di Solo. Lalu Perkumpulan Peka. Yayasan Lentera Bangsa Indonesia Sragen. Lalu Yayasan Generasi Jabes Indonesia Bandung. Jadi itu 10 IPWL yang akan diuji cobakan di aplikasi evaluasi IPWL ini. Saya ulangi ya. Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera atau Grapix, Yayasan Prama, Lik Sadulur, Balarenik, Yayasan Cahaya Putra Selatan Rumah Hijrah Hadijah, Yayasan Sahabat Rekan Sebaya, Yayasan Mitra Alam, Perkumpulan Peka, Yayasan Lentera Bangsa Indonesia Sragen, dan Yayasan Generasi Jabes Indonesia. Itu 10 IPWL yang terpilih untuk menjadi uji coba dalam penerapan pengaplikasian aplikasi evaluasi IPWL ini. Mungkin itu saja. Nah, nanti saya kasih bocoran sedikit. Nah, setiap dari IPWL yang sudah melakukan penginputan data, itu nanti ada peringkatnya di sini. Jadi dari pihak direktorat bisa langsung mengecek seperti apa rankingnya. Rankingnya berdasarkan poin-poin yang di-input di form-form yang ada di dalam aplikasi ini. Karena tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mengevaluasi kelayakan dan progres dari setiap IPWL yang tergabung menjadi rekan dari Kementerian Sosial. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, Mas Wisnu. Ini ada pertanyaan, kapan aplikasi ini bisa digunakan? Kita sedang uji coba dulu, nanti setelah uji coba ini clear, tidak ada masalah, kita udah akan share ke teman-teman untuk melakukan ini. Nanti untuk lebih informasi nanti di grup admin akan di grup WA admin akan dijelaskan lebih lanjut. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Absen, ya ditunggu untuk absennya, silakan isi absen. Kami sambil menunggu absen, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman admin, Ibu Septi yang saya hormati, Pak Faisal, Pak Wisnu, tim IT yang saya hormati juga. Saya sampaikan banyak terima kasih. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa digunakan untuk IPWL, untuk perbaikan kita semua di tahun-tahun berikutnya. Sambil silakan yang belum absen silakan absen dan saya akhiri kegiatan fintech evaluasi IPWL kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semuanya ya, kita foto.
Ada berapa kali itu Mbak Nesa? Berapa halaman? 4 halaman. 8 halaman. Nanti dihitung oleh Mbak Nesa untuk foto-fotonya ya. Silakan di silakan. Kameranya diaktifin semua. Kameranya dinyalain semua, tolong. Kameranya tolong dinyalain semua dulu. Kita dokumentasikan, kita foto-foto. Ya, silakan kameranya. Videonya di start videonya, jangan di stop. Masih banyak nih yang belum. Satu, dua, tiga. Mungkin skin dari sini aja. Halaman 2. Ada di videonya. Halaman 2 pada mati videonya. Pada ngumpet ya. Ya dong, diaktifkan, diaktifkan. Riksa dulu, riksa dulu. Diaktifkan. Ayo. Buka videonya. Berikutnya halaman 3. Halaman 3. Ayo. Halaman 4. Halaman 5. Halaman 6. Halaman 7. Yang terakhir halaman 8. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa silakan diajukan di WA Group I-Evaluasi IPWL, admin I-Evaluasi IPWL yang tadi linknya sudah saya share, yang akan saya share kembali. Nah, silakan. Untuk yang belum bergabung, silakan bergabung dulu. Nah. Ayo suaranya. Silakan. Terima kasih Pak. Silakan suaranya. Semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selalu. Assalamualaikum. Bless you. Terima kasih. Semangat. Terima kasih semua. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Odadi. Terima kasih ya Pak. Kita bisa ketemu ya Pak. Terima kasih Pak Kus Budi yang baik. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Pak Kus Budi. Terima kasih Pak Yang baik. Budi.
Kapan-kapan main ke IPWL kampus. Siap. Caranya Pak Budi. Yuk. Sampai ketemu lagi. Tanja nih. Mama glowing kayak. Ini apa kan, Bro?